Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala kembali melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Hadithul Khamis al-Ishrun, hadis yang ke-25. Qala rahimahullah An Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu, jika tiba waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka adzanlah untuk kalian salah seorang dari kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan mengimami kalian yang paling besar di antara kalian, paling tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits ihtawa ala salasi jumalin. Hadis ini mengandung 3 kalimat. Awaluha a'dhamuha, yang pertama yang paling agung. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, qauluhu idza hadaratis sholatu. Jadi Syekh tidak berurut ya. Beliau menyebut ula pertama di sini bukan pertama di dalam hadis, tapi pertama yang akan dibahas. Kalimat pertama adalah idza hadaratis sholatu, jika tiba waktu sholat. Falyu'adzin lakum ahadukum. Ini kalau di hadis nomor 2, kalimat yang kedua dibahas duluan sama Syekh karena nanti yang kalimat pertama paling agung sehingga dibahas terakhir. Masyru'iyatul adzan. Kalimat ini menunjukkan disyariatkannya adzan dan wajibnya adzan. Syariat itu bisa wajib, bisa sunnah. Syariat yang berupa perintah bisa wajib, bisa sunnah, dan di sini wajib. Dan amri bihi, karena diperintahkan. Wa qawluhu ba'da dukhulil waqti. Kemudian faedah yang kedua, adzan itu setelah masuk waktu. Idza hadaratis sholatu. Hadaratis sholat maksudnya masuk waktu sholat. Wa yustathna min dzalika sholatul fajr. Dikecualikan dari hal itu sholat fajar, sholat subuh. Maka sholat subuh bisa adzan sebelum waktunya, tapi harus ada adzan lagi setelah masuk waktu. Jadi 2 kali adzan. Mungkin di Batam ini belum familiar ya. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Jogja, ini rata-rata ada adzan pertama, kemudian ada adzan kedua. Adzan pertama kadang jam 3, ada semangat sekali jam 3. Itu ketika subuh mungkin sekitar jam 4 gitu. Jadi 1 jam sebelumnya. Ada juga setengah 4. Rata-rata setengah 4 adzan. Jadi ramai masjid-masjid sudah adzan pertama rata-rata. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin hari ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu adzan di malam hari. Ini namanya kok mirip ya, Bilal sama Bilailin ya.
Bilal adanya kapan? Malam. Maksudnya belum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah. Yang mau puasa boleh makan boleh minum. Sahur, makan sahur. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Nah, Ibnu Ummi Maktum adzannya masuk subuh. Maka nggak boleh makan, nggak boleh minum karena sudah masuk waktunya shaum fajar. Fa innahu la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta. Jadi dia tidak akan adzan sampai diseru. Beliau tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan kepadanya asbahta asbahta, kamu sudah masuk subuh, kamu sudah masuk subuh. Baru dia akan adzan. Wa annal adzan fardu kifayatin. Adzan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ini juga faedah dari hadis tadi. Fal yu'adzin lakum ahadukum, salah satu, enggak semuanya adzan. Kalau fardu ain semuanya, tapi karena perwakilan fardu kifayah. La fardu ainin, bukan fardu ain. Yanal amru minasyari'in khutiba bihi kullu syakhsin mukallafin, karena perintah dari pembuat syariat jika diajak bicara dengannya setiap orang yang mukallaf, wa tuliba husuluhu minhu, dan dituntut terjadinya perbuatan itu darinya, maka itu fardu ain. Tapi wa in tuliba husuluhu faqat, kalau dituntut terjadinya perbuatan itu saja tanpa dituntut per orang, biqat an-nadhar 'anil a'yan, dengan tidak melihat kepada orangnya, maka ini fardu kifayah. Yang penting ada, masalah siapa terserah. Di sini dikatakan falyu'adzin lakum ahadukum wa alfadzul adzan ma'rufah. Kemudian lafaz adzan itu populer ya, ma'ruf, sudah banyak kaum muslimin tahu. Dan itu juga berdasarkan hadis-hadis yang ada. Wa yanbaghi an yakuna al-mu'adzin sayyitan aminan. Kemudian hendaknya muadzin itu orang yang suaranya lantang dan dia bisa menjaga amanah. Jadi ketika Nabi menyatakan salah seorang dari kalian, ya tentu saja yang terbaik. Siapa yang terbaik untuk adzan? Yang suaranya paling lantang. Lantang dan juga bagus. Lantang kalau bikin resah telinga ya jangan. Lantang dan ya lumayan merdu lah gitu. Harus tahu diri ya. Yang suaranya kurang merdu harus tahu diri. Dan semua orang tahu sebenarnya. Kalau nggak tahu tanya, suaraku gimana gitu. Nggak enak tanya orang, tanya istri. Istri tahu. Wah nggak bagus suaranya, jangan adzan. Nggak punya istri, nikah. Banyak pertanyaan ini. Kemudian aliman bil waqti, dia harus tahu waktu datangnya waktu sholat. Aslinya begitu. Hari ini banyak muadzin nggak tahu waktu karena sudah mengandalkan apa? Jadwal. Sudah mengandalkan kalender, jadwal waktu sholat yang abadi permanen. Tapi sekarang ya serba canggih ya, zaman kita nggak seperti zaman Nabi dulu, bisa disatukan untuk satu kota, satu wilayah dengan satu jadwal dan semua dikomando bisa sama-sama. Ini kecanggihan zaman sekarang ya. Zaman itu mana tahu, masing-masing tempat harus ngecek sendiri, udah masuk subuh belum, cek fajar, nggak kelihatan, mendung. Nah itu repot. Kalau mendung, hujan, susah.
Akhirnya pakai apa? Pakai kira-kira. Makanya keahlian ini butuh ada maharoh ya, keahlian tersendiri untuk menjadi muadzin. Zaman sekarang gampang. Orang nggak ngerti ilmu fajar kayak apa, udahlah ikut pemerintah aja lah. Pemerintah udah menetapkan, dan pemerintah itu menetapkan jadwal itu udah berdasarkan rapat para ahli. Sandarkan ke mereka, salah ya salah mereka gitu. Jadi amanah di sini kaitannya dengan apa? Tahu waktu sholat. Karena kalau menyerahkan urusan tidak pada ahlinya pasti tidak amanah. Amanah itu artinya apa? Serahkan urusan kepada ahlinya. Dan sudah ahli memang harus amanah juga. Udah ahli tapi mau menyelisih kenyataan ya ini juga tidak amanah. Mutahariyan lahu, jadi berusaha untuk mencari waktunya itu. Waktu zuhur gimana, waktu asar gimana, waktu maghrib. Paling gampang waktu maghrib. Kemudian waktu isya. Ini masing-masing berdasarkan apa? Fenomena alam itu aslinya. Nah sekarang berdasarkan fenomena jam, ya udah pakai jam saja lah. Kemudian li'annahu a'zamu li husulil maqsud, karena dia lebih agung untuk menghasilkan yang dimaksud. Maksudnya usaha, ada usaha. Kalau nggak ada usaha tidak akan menghasilkan yang dimaksud. Wa yakfi man yahsulu bihi al-i'lamu ghaliban. Cukup orang yang bisa menghasilkan itu dengan pemberitahuan kebanyakannya ya. Maksudnya dikasih tahu oleh orang yang tahu, seperti tadi Ibnu Maktum buta. Orang buta mana tahu waktu gimana? Berarti berdasarkan apa? Iklam, pemberitahuan dari orang lain. Wal hadis yadullu ala wujubil adan fi al-hadar wa safar. Hadis ini menunjukkan wajibnya adan di saat hadir maupun safar. Saat tinggal di tempat mukim maupun safar. Safar pun adan. Di tengah padang pasir adan. Siapa tahu ada musafir lain yang mau sholat berjamaah. Dan itu hukumnya wajib. Antum safar, dan maksudnya safar yang di tengah hutan atau tengah padang pasir, padang rumput, nggak ada masjid gitu. Tapi kalau antum safar sekitarnya banyak masjid, nggak perlu adan. Antum ikut masjid saja. Walaupun sebenarnya musafir tidak wajib sholat berjamaah, tapi adan wajib. Ya. Jadi kumandangkan adan, walaupun nanti akhirnya sendirian, antum safar sendirian, sudah adan, nggak ada orang datang, nggak ada orang dengar, atau banyak orang dengar tapi nggak sholat. Antum adanya di Amerika, orangnya kafir semua misalnya, ya tidak masalah adan. Ini ujian, ini berat ya. Orang yang multazim kadang-kadang nggak berani mempraktekkan sebagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iqamatu min tamamil adan, dan iqamah itu adalah kesempurnaan adzan. Lianal adzan al-i'lam, karena adzan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Adapun iqamah pemberitahuan tentang ditegakkannya sholat. Jadi penyempurna. Penyempurna ini kesannya tidak wajib ya. Wallahu a'lam tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Adzan itu yang wajib. Artinya kalau di mukim terutama ya, di tempat mukim satu komplek itu nggak ada satupun yang adzan, dosa semua. Ya, satu tempat pemukiman muslimin nggak ada yang adzan, dosa semua. Waqad waradatin nusus al-katsirah bi fadlihi, telah datang nas, dalil-dalil banyak tentang keutamaan adzan dan banyaknya pahalanya, dan disunahkannya menjawab adzan, jadi mengikuti lafaz-lafaz adzan. Wa yaqulul mujib mithla ma yaqul, orang yang menjawab adzan mengucapkan apa yang atau semisal dengan apa yang dikatakan muadzin.
kecuali ketika dia berkata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka di situ dijawab la haula wala quwata illa billah. Fayaqulu kalimatal isti'anah billah, maka dia mengucapkan kalimat minta tolong kepada Allah ala madu'ya ilahi, atas ajakan itu berupa salat dan kesuksesan, yaitu dengan alladzi wal khair kullu, di mana itu kebaikan semua ya. Salat sukses itu kebaikan semua. Kita nggak bisa menunaikan tanpa pertolongan Allah. Maka kita mengucapkan kalimat yang mengandung isti'anah. Jadi kata la haula wala quwata illa billah, walaupun itu lafaznya dzikir, nggak ada permohonan, tapi terkandung permohonan di situ. Ketika antum bilang la haula wala quwata illa billah, memuji Allah di situ sebenarnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi maksudnya antum minta tolong sama Allah gitu. Hayya 'alas shalah, ayo salat. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak bisa salat kalau enggak ditolong Allah gitu. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menjawab adzan, maka selesai adzan dia mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Enggak perlu innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan dhaif dalam riwayat hadis yang lain, tapi tambahannya dhaif. Sampai di situ cukup. Yang warid tentang doa adzan begitu. Dan ini doa dikumandangkan oleh orang yang mendengar adzan, bukan muadzin. Muadzin gimana? Muadzin udah selesai. Ya, jadi rentetan hadis ini berbicara tentang apabila kalian mendengar adzan maka ikutilah jawablah muadzin, kecuali di dua hayya 'alah namanya. Kemudian apa? Falyusalli alayya, kemudian falyaqul Allahumma ini. Jadi itu konteksnya atau khitabnya, lawan bicara atau yang dimaksud dalam pembicaraan Nabi itu siapa? Orang yang mendengar adzan, bukan muadzin. Jadi muadzin selesai adzan ya udah selesai, bukan pulang gitu, maksudnya selesai langsung sholat mungkin ya, sholat qobliyah, sholat baina adzan wal iqamah. Tsumma yad'u li nafsihi, setelah itu berdoa untuk dirinya. Ini bebas, ini berkaitan dengan doa, keutamaan doa antara adzan dan iqamah. Dan min mawatinil ijabah allati yanbaghi lid-da'i qasduha, karena dia termasuk di antara tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab yang hendaknya orang yang berdoa itu mencarinya. Ya, kalau selesai menjawab adzan, tambahi doa untuk diri sendiri dan yang lainnya. Kemudian kalimat yang kedua adalah sabda Nabi, wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya mengimami kalian orang yang paling besar di antara kalian. Ini besar bukan bodinya ya, besar usianya atau besar ilmunya. Fi wujubu salatil jamaah. Nah, ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena ada imam masa gak ada makmum. Sholat berjamaah. Wa anna aqallaha imaman wa ma'mumin, minimal jamaah itu ada imam, ada satu makmum minimal. Wa anal aula bil imamah, yang paling utama menjadi imam aqwamuhum bimaksudil imamah, yang paling kuat, yang paling lurus di antara mereka dengan tujuan imamah, kepemimpinan. Siapa yang paling tepat untuk menjadi imam itu? Sebagaimana terdapat dalam sahih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, menjadi imam suatu kaum yang paling ahli qiraah di antara mereka terhadap kitabullah. Nah, itu maksud dari imamah, itu baca Quran. Maka yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran.
Nah, bagus itu di sini juga masih macam-macam penilaiannya. Bagus suaranya, bagus hafalannya, bagus makhrajnya, tajwidnya, atau bagus apanya. Itu masih banyak kemungkinan ya. Atau bahkan bagus memahaminya, karena Quran itu juga banyak sisi ya memahaminya. Berkaitan dengan ilmu, berarti yang paling berilmu kalau maksudnya paling bagus dalam memahami kitabullah. Tapi secara zahir namanya iqra, aqra, yang paling qiraah, paling bagus qiraahnya, berarti apa? Yang paling bagus bacaannya dari segi hafalan atau tajwid ya. Hafalan dan tajwid terutama. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka dalam bacaan sama, kualitasnya sama, fa'lamuhum bisunnah, maka yang paling mengetahui as-sunnah. Nah, ini berarti yang paling berilmu. Berarti diutamakan pertama paling bagus bacaannya. Berikutnya sama nih bacaannya, mana yang lebih berilmu di antara dua orang itu. Nah, itu yang lebih berhak. Fa in kanu fi sunnati sawa, di dalam as-sunnah juga sama. Ini ukurnya agak susah ya, sulit. Sulit mengukurnya gimana? Sunnah, kalau Quran mungkin bandingkannya hafal berapa? 30, berapa? 31, enggak mungkin 30. Ya udah sama berarti. Terus mengukur sunnah gimana? Hafal berapa hadis? 100. Hafal berapa hadis? 50, tapi hadisnya panjang-panjang. Susah, yang mengukurnya susah. Tapi ya kemungkinan bisa ya, yang paling ngerti as-sunnah. Fa aqdamuhum hijratan au islaman. Jadi kalau sama pengetahuannya terhadap as-sunnah, berikutnya apa? Yang paling tua, yang paling duluan dalam hijrah atau Islam. Berarti yang usianya paling lama di dalam Islam. Itu. Jadi ini memperjelas apa yang ada dalam hadis ini, hendaknya mengimami kalian yang paling besar tadi. Besar sebenarnya usia, bukan badan. Tapi besar usia, misalnya usia dilihat siapa paling tua. Oh, ini udah 90 tahun. Suaranya udah enggak karuan gitu kan. Udah ompong gitu kan, suaranya udah kayak kumur-kumur gitu. Ya enggak bagus ini qiraahnya. Maka bukan itu sebenarnya ya. Tetap pertimbangan pertama kembali ke hadis ini, yang paling ahli qiraah walaupun masih kecil. Kalau dia ahli qiraah, itu yang lebih berhak menjadi imam. Ini walaupun tua tapi bacaannya udah kacau, bahkan udah banyak lupa, bahkan mungkin belum banyak hafal ya, dari kecilnya nggak banyak hafal Quran, maka nggak layak jadi imam. Jadi pertimbangan paling tua di antara kalian dalam hadis yang kita sedang baca ini, mungkin konteksnya Nabi melihat di antara para sahabat. Jadi memang waktu itu ada utusan ya dari suatu kabilah gitu, beberapa orang mondok di Masjid Nabawi berapa hari, 20 hari kalau nggak salah belajar. Nah kemudian Nabi pesan ketika mereka mau pulang, jadi hendaknya mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Nah mungkin saat itu Nabi melihat yang paling tua yang paling bagus, bisa jadi. Tapi kata-kata ini ketika diterapkan kepada wakil kenyataan kita belum tentu pas. Maka yang lebih tepat, yang lebih rinci hadis yang barusan kita sebutkan. Jadi kembali kepada hadis yang lebih detail. Karena ini masih global. Yang paling tua ini global kali ya. Paling tua kalau nggak bagus bacaannya gimana? Kemudian paling tua juga belum tentu Islamnya lama. Ini kan kalau di hadis ini jelas, yang paling duluan Islam. Ada orang tua tapi baru mu'alaf gitu kan, baru kemarin masuk Islam, masa jadi imam? Ya nggak bisa, pasti jelek ya. Tapi yang lebih duluan Islam, walaupun usianya baru 15 tahun, tapi yang lain usianya 90 tahun, tapi semuanya baru kemarin masuk Islam. 15 tahun lebih tua Islamnya gitu. Karena Islamnya dari bayi.
Atau kalau hitungannya dari balik, ya baliknya udah setahun gitu, itu udah lebih lama. Fa idza kana mutaqaribaini, kalau mereka berdekatan usianya, kama fi hadzal hadis, seperti dalam hadis ini, kanal aula minhuma akbaruhuma, maka yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling tua baru. Jadi memperhitungkan yang paling tua itu setelah kategori yang lain, ya, setelah syarat-syarat yang lain sebelumnya. Jadi qiraah, sunnah, kemudian silman, ya, paling duluan masuk Islam, kemudian baru paling tua. Dan itu terakhir, paling tua terakhir. Di kampung saya itu yang jadi imam paling tua, ya. Pak Kiainya udah tua sekali, dulu udah meninggal sekali. Nah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kriteria hadis ini, karena ada anak muda yang lebih bagus bacaannya. Nah itu harusnya yang tua ngalah, harus tahu diri. Kadang-kadang mentang-mentang dia yang wakaf tanahnya gitu kan, jadi imam terus, ini nggak benar. Atau yang wakaf kakeknya dulu, cucunya jadi imam, turun-temurun jadi imam, ini nggak betul, ya. Ini masalah imamah agama, ini bukan masalah kerajaan ini, ya. Bukan singgasana yang harus dikuasai, bukan. Serahkan kepada ahlinya, jangan bersikukuh ingin menjadi imam. Kalau tidak berhak jangan berebut, dan nggak perlu berebut, ya. Sebenarnya masalah imam nih, orang tuh nggak banyak berebut. Yang sering berebut kan imam negara gitu, presiden yang berebut. Masa imam sholat aja berebut? Tapi ada masjid-masjid yang luar biasa, ya, berebut. Masjid Istiqlal gitu, mungkin berebut, mungkin. Kemudian faina taqdimal akbar, sungguhnya mendahulukan yang paling besar, masyru'un, disyariatkan, fi kulli amrin, disyariatkan dalam segala urusan. Memang orang tua itu didahulukan, ya, dalam segala urusan, urusan makan, urusan minum, urusan apapun, antrian gitu, orang tua dulukan. Jangan orang tua suruh nunggu anak muda duluan, ini enggak beradab, ya. Itu dibafi tartib, ya. Jadi segala urusan yang memang dituntut harus berurutan, tartib, maka urutkan orang tua duluan. Idza lam yakun lisagiri mazidu fadlin, kalau yang muda tidak ada kelebihan keutamaan. Kalau yang muda ada keutamaan, maka yang muda duluan. Contoh kalau mau memberi makan atau minum, itu dahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Kalau kita duduk, sebelah kanan kita ada orang, sebelah kiri ada orang. Kita mau ngasih ke salah satu, yang mana dulu nih? Kasih ke yang kanan dulu. Tapi yang sebelah kiri lebih tua, kakek-kakek. Yang kiri, yang kanan anak kecil. Gimana nih? Dilema, ya. Kesini lebih utama karena kanan, di sini lebih utama karena tua. Mana lebih didahulukan? Yang lebih utama yang mana? Yang kanan. Tetap yang kanan. Tapi boleh juga minta izin kepada si anak kecil. Kami dulukan yang sepuh dulu, ya. Enggak boleh, ya kasih yang aja. Itu lebih berhak. Kalau dia bilang iya, baru bisa kasih ke yang tua. Artinya yang kecil lebih utama, yang kanan pokoknya, ya. Yang kanan lebih didahulukan. Nah itu, makanya yang tua-tua jangan salah duduk. Yang tua duduknya kanan. Kanannya siapa nggak jelas, ya. Jadi kalau yang muda punya keistimewaan tertentu bisa didahulukan. Ini keistimewaan di sebelah kanan itu istimewa. Jadi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kabir, dahulukan yang tua. Ini Nabi mengatakan begini pernah suatu ketika, utusan juga satu kabilah datang, beberapa orang, kemudian silakan sampaikan keinginan kalian. Tiba-tiba anak muda ngomong, kata Nabi, kabir, yang tua gitu. Untuk masalah bicara orang tua didahulukan.
Kalau nanti orang tua sudah bicara dan rasanya belum mewakili semuanya, boleh disambung kepada yang muda, silakan. Masih kurang saya tambahkan, boleh. Tapi dahulukan yang tua. Wa idza tarattabatis sholatu bi imamin wa ma'mumin, apabila salat itu terdiri dari imam dan makmum, fa inna ma ju'ilal imamu liyutamma bi, maka imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Jangan sampai didahului, dibarengi saja nggak bagus. Imam itu harus diikuti. Fa idza kabbara, kalau imamnya bertakbir, makmum bertakbir, man wara'ahu, orang yang di belakangnya. Wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a, dan seterusnya. Tabi'ahu man ba'dahu, orang yang di belakangnya mengikutinya. Wa yunha an muwafaqatihi, dilarang dari membersamainya, menyepakatinya, itu membersamainya di dalam perbuatan-perbuatan salat. Wa amma musabaqatuhu, adapun mendahuluinya, membersamai saja dilarang, apalagi mendahuluinya. Fataqaddum alaihi fi ruku'in, maka mendahului imam dalam ruku' atau sujud atau turun atau naik, fa inna dzalika haram, maka hukumnya haram, mubtilun lis-sholati, membatalkan salat. Batal, ya. Batal salat seorang yang mendahului imam. Fa yumaru al-ma'mumun bil iktidai bi imamihim, maka para makmum diperintahkan untuk meneladani imam mereka. Wa yunhauna 'anil muwafaqati, dan dilarang dari menyepakati atau membersamai. Wal musabaqati, dan mendahului. Wa takhalluf al-katsir, atau ketinggalan banyak, itu juga enggak boleh. Ketinggalan banyak itu sampai 2 rukun. Imamnya rukuk, dia masih berdiri. Al-Fatihah belum selesai, masbuk. Sami Allahu liman hamidah, dia masih berdiri. Waladhdallin. Allahu Akbar, baru dia rukuk. Nah, ini ketinggalan 2 rukun. Kalau baru Allahu Akbar dia masih baca Sami Allahu liman hamidah, dia rukuk. Ini ketinggalan 1 rukun. Sebagian mengatakan sudah batal, sebagian lagi mengatakan belum batal. Tapi memang yang lebih afdal jangan ketinggalan walaupun 1 rukun. Jadi kalau masbuk nggak dapat Al-Fatihah, ya udah nggak masalah kalau masbuk. Tapi kalau bukan masbuk kok nggak dapat Al-Fatihah, berarti ngalamun tadi. Atau memang kurang cepat bacanya, atau imamnya yang terlalu cepat, itu macam-macam sebab ya. Imamnya cepat sekali ketika rakaat ketiga misalnya, kaget baru Ihdinas siratal mustaqim, udah Allahu Akbar. Nah, itu dikejar. Kalau kita bukan masbuk, harus diselesaikan dengan secepat mungkin. Kalau ternyata imamnya sudah sami Allah, kita baru rukuk, mudah-mudahan darurat, mudah-mudahan nggak membatalkan. Karena memang kondisinya bukan kesengajaan. Tapi kalau antum sudah pengalaman sholat di satu masjid, imamnya begitu cepatnya, makanya jangan terlalu santai. Atau imamnya dikasih masukan ketika jamaah merasa ini terlalu cepat, sepakat jamaah ini terlalu cepat, imamnya yang dikasih nasihat, masukan. Imamnya ngotot, diganti imamnya. Kan manusia juga banyak yang baik itu, insya Allah. Kalau nggak mau dinasihati gimana? Kan orang mulia itu dinasihati bisa ya. Kalau nggak mau dinasihati, orang sombong namanya. Kemudian fa in kanu itsnaini fa aktsara, kalau mereka 2 atau lebih, fal afdal an yasufu khalfahu, yang utama bersaf di belakang. Jadi kalau makmumnya 2 di belakangnya, bukan di kanan dan di kiri. Dulu ada ajaran begitu ya. Enggak batal salat, tapi lebih utama di belakang. Wa yajuzu an yaminihi aw an janibihi, dan boleh di sebelah kanannya atau di sisi janibaihi, di sisi kanan dan kiri. Boleh di kanan-kanan, boleh di kanan kiri. Wa rajul al-wahid yasufu an yaminil imam, adapun kalau makmumnya
makmumnya satu laki-laki, maka di sebelah kanan imam. Wal mar'ah khalfar rajul, wanita di belakang laki-laki. Kalau imam laki, makmum perempuan satu di belakangnya, tidak di sebelahnya, walaupun itu istrinya atau ibunya, siapapun di belakang. Ibunya ya, ibu lebih mulia, tetap di belakang. Jangan gara-gara ibu lebih depan gitu. Jangan seperti di Pondok Zaitun ya, ngawur itu. Perempuan mau jadi imam, mau jadi khotib segala. Ini perkembangan kesesatan makin macam-macam. Kemudian mana tadi? Wal mar'ah khalfar rajul awir rijal, atau para lelaki ya, wanita di belakang. Takifu wahdaha, wanita berdiri sendirian kalau memang gak ada teman. Jangan berbaris bersama laki-laki. Ini jelas aturan begini dari dulu begitu. Sepakat 4 madhab bahkan ratusan madhab dari dulu begitu. Cuma Zaitun aja itu tiba-tiba begitu. Kemudian illa idza kana ma'aha nisaun, kecuali kalau banyak wanita ya, ada wanita banyak, fayakunna karijali, maka mereka seperti laki-laki, fi wujubil musaffah, di dalam wajibnya bersaf. Jadi wanita bersaf dengan sesama wanita. Wa in waqafa ar-rajulu wahid khalfal imam, apabila seorang makmum satu tapi berdirinya di belakang imam, au khalfa sofi li ghairi udrin, atau di belakang sof tanpa udur, batalat salatu, batal salatnya. Ya, perhatikan, ada dua makmum, ada satu makmum, dua orang itu. Satu imam, satu makmum, salatnya di belakang. Batal salatnya. Atau ada sof laki-laki banyak dan masih ada celah di depan, tapi dia sendiri di belakang sof, batal salatnya. Jadi larangan dari sholat sendirian di belakang sof itu maksudnya di depan masih bisa masuk. Tapi kalau mau ada full tembok, ya udah di belakang terpaksa, itu tidak masalah. Tapi kalau masih ada ruang di depannya, ada satu celah, satu orang, nggak boleh menyusun sof di belakang. Berdiri sendirian di belakang. Kalau sendirian nggak disebut sof ya. Sof itu baris. Sendiri bukan disebut baris ya. Dia sholat sendirian di belakang nggak boleh. Kemudian wal imam, jadi nggak bolehnya sampai ke tingkat batal ya. Batal sholatnya. Sholat sendiri di belakang sof itu batal. Wal imam, maka kewajiban imam tahsilu maksudil imamah, menghasilkan maksud dari imamah, kepemimpinan. Minal jahr, berupa keras suaranya. Nah sekarang sudah ada mikrofon, yang nggak bisa lantang suara terbantu oleh mikrofon. Jahr bitakbir ya, keras dalam bertakbir. Bilintiqolati wa tasmi', dalam perpindahan maupun tasmi'. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah, itu harus terdengar oleh jamaah semuanya. Makanya kalau masjidnya besar, kalau ini zaman dulu nggak ada mic, itu harus lantang imamnya. Bahkan sampai akhirnya ada mubalik. Mubalik itu orang yang lantang di belakang imam menyambung suara imam. Allahu Akbar keras. Zaman dulu nggak ada mic. Sekarang udah ada mic, masih begitu juga di Masjidil Haram atau di mana. Sebenarnya wallahu alam, kalau hemat saya itu nggak perlu, karena udah pakai mic gitu loh, udah kedengaran sebenarnya. Tapi nggak tahu mereka pakai fatwa siapa. Karena tujuan imamah sudah tercapai. Tujuan imamah kan yang penting imam bisa memperdengarkan suara takbirnya itu. Jadi makmum dimanapun, sepanjang apapun masjidnya gitu, mendengar semua. Itu cukup. Kecuali kemudian mati mikrofonnya. Nah itu butuh mubalik yang menyambung suaranya dengan lantang. Itu butuh. Tiba-tiba mati mic-nya. Nah, maka nggak kedengeran mungkin yang jauh. Boleh ada mubalik menyampaikan. Tiba-tiba mubalik ada gitu, tidak masalah. Siapa saja yang merasa lantang suaranya silakan disambung suara imam tadi. Kemudian wa minal hajar
jahr fil qiraat, termasuk juga keras dalam membaca Quran di dalam sholat jahriyah ya. Sholat jahriyah itu sholat yang di waktu malam, maghrib, isya, subuh. Nah, itu keras suaranya. Wa alaihi mura'atul ma'mumin, dan wajib imam juga memperhatikan kondisi makmum fit taqaddum wa ta'akhur, dalam maju dan mundur. Maksudnya softnya, barisnya nggak lurus gitu. Itu imam wajib memperhatikan sebelum sholat tentunya ya. Kalau udah sedang sholat ya nggak bisa memperhatikan. Wa takhfif ma'al itmam, dan imam juga punya kewajiban untuk takhfif, meringankan bacaan, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang sholat sendirian, sholat malam itu silakan, Al-Baqarah dan sebagainya. Ini terjadi di masa sahabat dulu. Mu'ad Jabal dilaporkan oleh para sahabatnya karena beliau mengimami kopilahnya gitu. Sholat isya bersama Rasul, pulang isya dia ke kampungnya mengimami jamaah di kampungnya. Itu dari tempat Rasul ke kampungnya aja butuh waktu. Makmumnya di kampungnya udah nunggu beliau datang. Setelah beliau datang, beliau imam. Jadi sholat sunnah bagi beliau boleh. Imamnya sunnah, makmumnya wajib, tidak masalah. Imam dan bacaannya Al-Baqarah panjang, enggak Al-Baqarah sebagian, semua Al-Baqarah dibaca dalam satu rakaat. Ya orangnya pada nggak kuat kan? Ada sebagian orang, satu mungkin ya, nggak kuat. Dia merasa ngantuk dan sebagainya, besok harus kerja dan seterusnya. Akhirnya dia mempercepat sholatnya, infisol, memisahkan diri, pulang duluan, dilaporkan sama Mu'ad. Ini ada yang pulang duluan tadi, itu orang munafik gitu Mu'ad. Sampai berita itu kepada orang itu, nggak terima dia dibilang munafik, lapor kepada Rasul, ya Rasul saya dibilang munafik. Kenapa? Ya, begini. Panggil Mu'ad. Mu'ad datang, Rasul bilang, afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'ad? Tukang fitnah bukan berarti tukang menuduh, tapi membuat kerusakan. Karena apa? Panjang sekali sholatnya. Itu masalah pertama, sholatnya kepanjangan. Masalah kedua, kok nuduh orang lain munafik. Jadi nggak boleh ya imam itu sholatnya panjang-panjang. Panjang itu kan relatif ya, maksudnya panjang itu seperti yang dipahami Rasul. Maka Rasul beri solusi, cukup baca apa? Ad-duha, Asy-Syams. Nah itu berarti nggak panjang bacaan itu. Makanya ulama akhirnya membuat perincian ya, surat-surat kategori panjang, pendek, pertengahan. Kategori pendek dulu. Pendek itu namanya Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu surat-surat pendek yang paling pendek. Itu dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu ulama menganggap sebagai surat pendek paling pendek. Itu dibaca di mana? Maghrib. Maghrib paling utama baca itu, Duha sampai An-Nas. Kemudian ada Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal panjang, surat-surat pendek tapi yang lumayan panjang. Itu dari mana? Dari Qaf sampai At-Tahrim. Qaf sampai Tahrim atau akhir ini, akhir juz 29 nih. Apa akhir juz 29? Mursalat ya, sampai Mursalat. Ya, dari Qaf sampai Mursalat itu panjang. Nah, itu dibaca di mana? Subuh. Ini untuk subuh. Nah, sisanya yang pertengahan itu wasat, mufassal ya. Pertengahan yang mana? Itu dari An-Naba sampai Al-Lail sebelum duha. Itu yang pertengahan. Nah, pertengahan di mana? Untuk 3 sholat. Isya, Duhur, Asar. Isya, Duhur, Asar. Nah, itu bacaannya paling utama itu. Kalau Duhur, Asar kan nggak kedengaran makmum. Ya itu dia imamnya tetap baca itu gitu diantaranya yang diutamakan. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang pilihan surat yang dianjurkan ya. Tapi bukan wajib. Maksudnya mau baca Al-Baqarah ya boleh, tapi jangan semua. Cuma secara umum bacaan dalam sholat 1 rakaat itu lebih utama selesai 1 surat, lebih utama. Bukan wajib juga ya. Kadang-kadang orang saklek memahami ketika dikatakan 1 surat, nanti ada yang enggak 1 surat disalahin. Enggak salah gitu. Ini masalah keutamaan.
Kemudian al-jumlah ats-tsalisah, kalimat yang ketiga dari hadis itu, wahia al-ula fi hadzal hadis, dan dia kalimat yang pertama dalam hadis ini, yaitu apa? Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini yang paling utama, yang paling paling penting apa tadi? Paling agung ya. Ini kalimat yang paling agung kata Syekh. Wa hadza ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam, ini pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan. Jadi Nabi mengajar itu tidak hanya ucapan tapi praktek. Langsung dipraktekkan di depan sahabat. Dan belajar dengan telinga sama dengan mata itu lebih gampang dengan mata. Coba kalau orang diajari sholat tanpa praktek. Kalau kamu sholat berdiri menghadap kiblat, bersedekah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Ruku itu artinya kamu mencondongkan badan ke depan sambil tangan di lutut, pusing bayangkannya ya. Coba kalau praktek ini ruku, langsung praktek, badannya praktekin, bukan tangannya doang, jelas ya. Jadi praktek lebih gampang, nggak terlalu panjang cerita gitu. Makanya gambar itu mewakili tulisan lebih sempurna. Coba digambarkan, ada suatu kejadian begini gambarnya, jelas. Atau foto, ini jelas sekali, nggak usah cerita panjang, fotonya ada. Coba kalau antum cerita, tadi ada kejadian begini, panjang, susah membayangkan. Tapi kalau gambarnya ada, jelas. Makanya gambar itu menceritakan sesuatu lebih lengkap daripada kata-kata. Sebagian orang lebih suka melihat cerita bergambar daripada cerita tanpa gambar ya, karena gambar lebih gampang dicerna, itu anak-anak ya. Kemudian ada ta'lim bil fi'l bil qaul wal fi'l kama fa'ala dzalika fil hajj, seperti Nabi melakukan dalam haji juga begitu, di mana beliau berdiri dalam melaksanakan manasik ya. Manasik itu jamak dari nusuk. Nusuk itu artinya ibadah ya, ibadah dalam ibadah haji. Yaqulu linnas, beliau mengatakan kepada manusia, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik kalian, cara ibadah kalian. Ada sebagian orang mengira manasik dikiranya persiapan haji, bukan. Manasik itu ya ritual di dalam haji, itu namanya manasik. Ibadah di dalam ibadah haji namanya manasik. Haji atau umroh. Wa hadhil jumlah ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi. Maka kalimat ini datang kepada seluruh apa yang dia itu berupa perbuatan, ucapan, perintah di dalam sholat, semua masuk. Jadi apapun yang dilakukan Rasul itu masuk dalam hadis ini. Kemudian wadzalika bi an yastakmila al-'abdu, dan itu dengan cara seorang hamba menyempurnakan jami'a syuruti salat, menyempurnakan seluruh syarat-syarat salat. Jadi sebagaimana Nabi kalau salat menyempurnakan syaratnya, maka kita juga begitu. Tsumma yaqumu ila salatihi, kemudian berdiri menuju salatnya, wastaqbilul qiblata, dan menghadap kiblat. Nawiyan as-salata al-ma'niyah bil biqalbihi, berniat salat tertentu ya, ma'niyah, salat yang dimaksud, biqalbihi, dengan hatinya. Jadi niatnya di hati, jangan di lisan. Ya, tidak pernah ada hadis yang menunjukkan niat itu di lisan. Dan dia mengucapkan Allahu Akbar, itu pertama kali ucapan pembuka sholat, namanya takbiratul ihram. Seperti kalau haji berihram. Ihram itu permulaan, mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Gara-gara Allahu Akbar nggak boleh ngobrol, gara-gara Allahu Akbar nggak boleh makan, minum dan sebagainya, sudah haram semuanya. Tsumma yastaftihu wa yata'awwadu bima thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuka salat dan istiftah, maksudnya doa istiftah ya. Kemudian ta'awud
dengan apa yang datang dari Nabi SAW dari berbagai macam istiftahan. Nabi mengajari istiftah banyak, ya, puluhan atau belasan gitu, banyak. Wa ta'awudat, dan juga ta'awud ada beberapa. Wa yaqra'u, baru kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca Al-Fatihah. Kenapa ini dipisahkan? Ada sebagian ulama yang menganggap Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau yang menganggap Bismillah bagian Al-Fatihah, dia langsung setelah ta'awud bilang baca Al-Fatihah, otomatis Bismillah di dalamnya. Jadi kalau yang menganggap Bismillah bukan bagian Al-Fatihah, maka tetap wajib baca Bismillah. Dan wajibnya baca Bismillah itu enggak harus keras ketika sholat jahriyah, ya. Ada orang salah paham juga, itu orang imam kok enggak baca Bismillah. Bukan enggak baca Bismillah, bacanya pelan, tetap baca. Nanti makmumnya enggak sah, makmumnya tetap sah. Kalau makmum menganggap Bismillah bagian dari Al-Fatihah, ya tetap dia baca, makmumnya baca. Masalah enggak dengar imamnya, itu bukan urusan makmum. Imamnya madhabnya mengatakan Bismillahnya disir, baru Alhamdulillahnya yang jahar. Si makmum beranggapan harus jahar semua, enggak masalah. Itu enggak membatalkan sholat, ya. Sebagian orang saya mengatakan enggak bisa nih sholatnya batal, enggak sah. Ini ekstrim, ya, enggak paham fikih sholat tapi berlebihan. Masalah khilafiyah dalam sholat itu jangan diperbesar, ya. Selama memang ada madhabnya, ada ulama pendahulunya, sudah sah insya Allah. Jangan kemudian menganggap enggak sah sholat imamnya Wahabi misalnya. Enggak sah gimana? Itu kalau enggak sah nanti umroh sama haji gimana, ya? Imamnya Syekh Sudes, Alhamdulillahirabbil alamin. Mana? Enggak bisa sholat sama Sudes, enggak sah. Bahaya kalau begitu, ya. Jadi bukan enggak sah, ya. Sah masing-masing sesuai dengan madhabnya, tidak masalah. Karena yang pertentangan madhab dari dulu memang sudah zaman dulu lah. Sekarang mestinya udah nggak ada lagi, ya. Dulu sampai di Masjidil Haram itu imamnya 4, masing-masing madhab sendiri imam dalam sholat yang sama. Nah itu enggak. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Cukup dengan satu imam Hambali sudah selesai. Yang lain madhab apapun bermakmum. Alhamdulillah kompak begitu. Walaupun mungkin dalam hati enggak sah, ini bahaya kalau gitu. Bukan enggak sah, ya. Masing-masing madhab enggak masalah, beda. Cuma beda cara sedikit saja, enggak. Jangan menganggap itu membatalkan sholat, ya. Sholat tetap sah. Kemudian sumaya qira'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah wa suratan tawilatan, dan surat yang panjang fi sholatil fajr, dalam sholat fajar itu. Al-fajar sholat panjang. Wa qasiratan fi sholatil maghrib, dan pendek dalam sholat maghrib. Wa baina dzalika fi baqiyati sholawat, dan antara itu di sholat yang lain, yang 3 tadi, Isya, Zuhur, Asar, di antara maghrib dan subuh bacaannya panjangnya. Tsumma yarka' mukabbiran, kemudian ruku sambil bertakbir, Allahu Akbar, ruku. Rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi, mengangkat tangan setentang dengan pundaknya atau telinga. Fi ruku'ihi wa fi raf'ihi, ketika mau ruku atau ketika sudah bangkit dari ruku setiap rakaatnya. Wa 'inda takbiratul ihram, dan ketika takbiratul ihram juga mengangkat tangannya. Ini sunnah semua, mengangkat tangan hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa idza qama min at-tasyahhudi al-awwal, kalau dia berdiri di tasyahud awal, menurut pendapat yang sahih di dalam salat rubaiyah wa tsulatsiyah, ya, berdiri dari tasyahud awal untuk salat yang 3 atau 4 rakaat, mengucapkan subhana rabbiyal azim 1 kali. Berdiri dari tasyahud pertama, ya. Menurut pendapat yang sahih, berdiri dari tasyahud pertama, ingat, berarti mau naik ke rakaat ketiga, mengucapkan subhana rabbiyal azim 1 kali wajib. Wa aqallul kamal salasa marrat, minimal sempurna 3 kali. Lebih sempurna lagi lebih dari itu. Wa kadzalika tasbih as-sujud, demikian juga tasbih sujud, ucapan subhana rabbiyal a'la. Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan, kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan. Jadi mengangkat kepala ini untuk imam dan
makmum semuanya, atau bukan makmum, bukan, imam dan munfarid mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini untuk ruku ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini makmum tidak membaca sami Allah ya. Makmum cuma bilang Rabbana walakal hamdu. Wa kadzalikal makmum illa annahu la yaqul, makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tsumma yukabbir wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Takbir dan sujud di atas 7 anggota. 2 telapak kaki, kemudian 2 lutut, 2 telapak tangan, dan 1 jidat bersama hidung. Hidung harus nempel lantai ya, nempel karpet. Hidung harus nempel, kalau nggak nempel tidak sah sujudnya. Tapi pesek gimana kalau pesek? Masih bisa. Kalau kecuali kalau lebih panjang mulutnya ya mungkin susah ya. Masih panjang hidungnya masih bisa diupayakan, itu bisa. Kemudian wa yumakkinahu minal ard, jadi menempatkan mulutnya di tanah tuh kalau di tanah ya, maksudnya lantai gitu. Wa yujafiha, dan merentangkannya, wala yabsutu dira'i, merentangkan tangan maksudnya, dan tidak membentangkan 2 lengannya, in bisatul kalbi, atau tidak meletakkan 2 lengannya seperti anjing. Jadi sikutnya ini jangan nempel lantai ketika sujud. Summa yarfa'u mukabbiran, kemudian bangkit dari sujud dengan takbir dan duduk muftarishan iftiros ya, jalisan ala rijlahul yumna nasiban rijlahul yumna yusra tadi, kemudian menegakkan kaki yang kanan, telapak kaki kanan, muwajjihan asabi'aha ilal kiblat, jari-jari kaki kanan masih menghadap kiblat tuh kalau bisa ya, minimal jempol. Wa sholatu julusuha kulluhu iftiros, salat itu semua duduknya adalah iftiros kecuali tasahud akhir. Ini matanya Syekh As-Sidi ya. Kecuali tasahud akhir, berarti tasahud akhir untuk 2 rakaat pun, kalau 2 rakaat nggak disebut akhir ya, tasahudnya cuma 1. Antara Hambali dengan Syafi'i beda ya. Kalau Hambali dia iftiros tetap kalau 2 rakaat, kalau Syafi'i tawarruk. Karena yang bagi lahu an yatawarraka, jadi tasawuf akhir tawarruk. Fa yaq'udu 'alal ard, duduk di tanah. Wa yukhriju rijlahu yusra 'ala an yaminihi, mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan, dan mengucapkan antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Ada banyak versi ya, tapi ini boleh juga, sebagian mendoifkan ini. Sebenarnya bukan doif, tapi yang paling sahih memang Rabbighfirli. Yang paling sahih, bukan berarti ini tidak boleh, ini boleh. Tsumma sujud tsaniyah, kemudian sujud yang kedua seperti yang pertama. Wa hakadha yaf'alu fi kulli rakaah, demikianlah melakukan di setiap rakaat. Wa alaihi an yutammina yatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin, dia harus tumaknina setiap mengangkat dan setiap turun. Jadi gerakannya, setiap rukuknya dan setiap sujudnya, berdirinya dan duduknya, kemudian tasyahud. Jadi semuanya tumaknina. Dan dia mengucapkan at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadza tasyahud awal, ini tasyahud yang pertama. Kemudian berdiri, ingkana ruba'iyatan, kalau 4 rakaat atau 3 rakaat. Yusolli baqiyataha bil Fatihah wahdaha, sisanya baca Al-Fatihah saja. Wa ingkana fi tasyahud alladhi yalihi assalam, kalau tasyahud diikuti dengan salam, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa yad'u bima ahabba. Setelah itu baru berdoa yang dia suka. Kemudian salam. Wa yadhkurullaha bihi bima warad. Kemudian zikir dengan apa yang datang dari Nabi. Fajamil warid anin Nabi, semua yang datang dari Nabi SAW di dalam sholat, min fi'lihi, dari perbuatannya, ucapannya, pengajarannya, bimbingannya, fa in dakhilun fi qoulihi, maka semuanya masuk dalam sabda Nabi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita sholat memang harus persis Nabi, upayakan. Wa ma'murun bihi, dia diperintahkan, amro ijabin, dan ini wajib hukumnya ya. Sholat seperti sholatnya Nabi itu hukumnya wajib. Makanya kalau dikasih tahu hadis jangan ditentang dengan tapi imam saya, tapi madhab saya. Kalau hadis itu sahih ikuti ya. Kemudian wa huwa ma'murun bihi amrun ijabin aw istibabin bihasabi dalalah, ataupun sunnah juga ya, sebagian gerakan sholat ada yang sunnah, ucapan sholat ada yang sunnah, dan seterusnya. Gerakan sunnah contohnya apa? Angkat tangan. Famakana min ajzaiha, adapun yang merupakan bagian dari sholat, ini istilah ya, juz sholat itu maksudnya yang wajib. La yasqutu sahwan, tidak gugur dengan lupa atau tidak tahu atau sengaja. Qila lahu, dikatakan rukun, apa ajza di sini kata Syekh ini maksudnya rukun. Dikatakan dia adalah rukun salat. Seperti takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, tasawuf akhir, salam, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, ini semuanya rukun. Wa makana yasqutu sahwan, dan apa yang gugur karena lupa, wa yajburuhu sujudu sahwi, dan bisa ditambal dengan sujud sahwi, ini namanya wajib ya, qila lahu wajib. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebut udwun atau a'dha shalah, itu yang wajib-wajib. Seperti tasyahud awal, duduk tasyahud awal, takbir semuanya selain takbiratul ihram, nah itu semuanya wajib hukumnya. Kemudian juga sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid, ucapan Rabbana lakal hamdu untuk semuanya, dan ucapan subhana rabbil azimi satu kali dalam ruku, subhana rabbil a'la satu kali dalam sujud, rabbighfirli antara sujud dan ruku itu satu kali minimal. Ini semuanya hukumnya wajib. Wa masih wadalika, maka selain itu fainahu min mukamilatiha, maka itu penyempurna salat, sunnah hukumnya. Mustahabbatiha, mustahab. Khususan ruh salat, khususnya ruh salat dan intinya, yaitu apa? Hadirnya hati di dalam salat. Ini sunnah ya. Karena kalau dikatakan wajib, nanti nggak sah salatnya gara-gara kurang hadir hatinya ya. Lalai kan, orang pasti bisa lalai dalam salat, sering bahkan. Tadabbur ma yaqulu, kemudian mentadaburi apa yang dia katakan dalam qiraahnya, dalam zikir dan doanya, itu diresapi maknanya, itu tadabbur. Ini juga sunnah. Wa ma yaqulu min qiyamin wa qu'udin, apa yang dilakukan dari berdiri, duduk, rukuk, sujud, khudu' untuk Allah, khusyuk di dalamnya untuk Allah. Jadi di dalam berdiri, rukuk, sujud tadi harus khudu', khusyuk, tunduk badan dan tunduk hati. Khusyuk itu tunduknya hati. Wa mimma yadkhulu fi dzalik, termasuk dalam hal itu tajannubu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam salat. Tertawa, bicara, banyak gerakan yang berturut-turut tanpa darurat. Kalau garuk-garuk itu darurat, tidak masalah. Fa inna salat la tatimu illa biwujudi syurutiha, karena salat itu tidak sempurna kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan tertolak apa? Pembatal-pembatalnya yang kembali kepada dua perkara. Imma ikhlalun bilazimin, bisa jadi dia mengabaikan yang wajib, au fi'lu mamnu'in, atau melakukan yang dilarang di dalam salat seperti berbicara, tertawa dan sebagainya. Nah itu pembatal-pembatal sholat. Ada pertanyaan mungkin?
Ya. Sholat berjamaah. Ya. Kalau kaitannya dengan terputusnya saf. Apa? Terputusnya saf. Safnya terputus karena apa? Karena anak kecil. Ya. Jadi kan ada kan imam, setelah imam kanan kiri penuh, dan saf kedua terakhir anak-anak kecil yang belum wajib sholat itu justru di belakang yang dewasa. Ya. Kemudian belakangnya lagi Perempuan. kemudian baru paling belakang itu mahat. Ya. Kalau di sini nggak diatur saja di belakang. Ya. Yang seperti itu jadi ada Anak di antara soft. di tengah-tengah ya. Ya. Apakah itu memutus saf? Ya. Atau yang memutus saf bagaimana? Dia tetap ikut sholat walaupun belum wajib tapi tertib. Atau yang putus itu yang nggak tertib ikut sholat tapi tidak tertib. Iya. Anak-anak yang bisa memutus soft itu adalah anak yang belum memayyiz, belum bisa taharah, bahkan dia sholat nggak pakai taharah kadang, namanya anak kecil. Itu memutus soft. Dan memutus soft dalam arti dosa. Siapa yang dosa? Orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap anak itu, dosa. Tapi soft tetap sah, tidak masalah. Cuma kalau kita tahu dan kita bisa negur, tegur, kita kasih nasihat dengan baik, jangan dimarah. Nasihati baik-baik. Ini anak kecil sebaiknya di belakang, gitu ya. Di belakang atau di tepi biar gak putus juga bisa. Tapi di belakang, karena kalau di tepi, kemudian masih ada soft kedua dewasa, berarti itu menggunakan haknya orang dewasa sebenarnya. Kecuali tepi sempit gitu. Artinya tepi banyak anak itu menggunakan soft orang dewasa. Maka anak-anak di belakang. Nabi ngaturnya gitu. Sebaik-baik soft adalah paling depan bagi laki-laki. Sebaik-baik soft perempuan paling belakang. Nah di antara itu anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak memang di belakang. Jangan dijadikan di sela-sela soft. Itu yang belum sah sholatnya. Tapi kalau sudah sah sholatnya boleh ikut di soft. Sudah memayyiz, sudah tahu dia sholat. Ya masing-masing anak beda, tingkat memayiznya usia berapa beda-beda. Yang jelas dia memayyiz, orang tuanya tahu, silahkan dibawa di soft. Dulu anak saya ngeyel mau ke soft, belakang sana, nggak berani di belakang. Tapi sekarang lama-lama berani juga gitu. Artinya memang nggak boleh ya, berdiri di soft. Kita yang dosa nanti memutus soft. Dan ancamannya ada. Kata Allah, man kata as-soft. Allah memutus orang yang memutus soft. Memang bukan saya mutus, tapi anak saya, ini tanggung jawab saya. Jadinya saya yang memutus soft namanya. Makanya biar memang kalau nggak mau di belakang dan masih ngotor di situ, mending nggak usah dibawa ke masjid. Karena belum memayyiz. Perintah untuk datang ke masjid 7 tahun. Nah 7 tahun udah mulai memayyiz itu. Perintahkan anakmu untuk sholat 7 tahun. Di bawah itu jangan. Ya gitu, perhatikan orang tua ya. Kadang-kadang meremehkan masalah itu ya. Dikiranya ini latihan nanti 7 tahun. Nabi bilang 7 tahun kok. Perintahkan anakmu sholat wahum abna'u sab'in, 7 tahun. Ya. Ya. Kalau sholat subuh, imamnya itu rutin membaca Quran, tapi makmumnya enggak. Itu apa solusinya? Solusinya enggak ya. Kalau merasa nggak suka sholat di situ ya sholat tempat lain kalau nggak suka, tapi tidak masalah. Itu perbedaan madhab dan masing-masing punya dalil, tidak masalah. Jadi Katanya sombong tak tahu kayak gitu. apa? Katanya kalau nggak ikut imam sombong. Iya, makanya kalau saya ikut mengaminkan. Jadi itu tidak masalah. Itu fatwanya Imam Ahmad yang beliau mendhaifkan hadis kunut. Imam Syafi'i kunut. Muridnya Imam Ahmad ahli hadis nih mengatakan hadis itu dhaif. Imam Ahmad nggak mau kunut. Tapi Imam Ahmad berfatwa kalau kalian bermakmum imamnya kunut, aminkan. Itu yang mengatakan dhaif hadisnya, tetap mengaminkan. Jadi begitu. Hari-hari ya tidak masalah, memang hari-hari untuk madhab mereka gimana? Ya tidak masalah. Tidak masalah, itu fatwa beliau. Artinya ketika Imam Ahmad berfatwa begitu,
Karena pertimbangan walaupun itu dhaif tapi hadis. Sebagian ulama anggap itu sahih, masih diakui oleh Imam Ahmad. Ya, masa itu bukan pelin-pelan, memang begitu, dan itu dalam rangka menjaga persatuan, bukan masalah sombong atau enggak sombong. Memang persatuan gitu. Al-khilafu syarr, beda-beda itu buruk. Makmum memang tugasnya mengikuti imam selama yang diikuti itu tidak membatalkan sholat. Kalau sudah membatalkan sholat nggak boleh kita ikuti. Perselisihan itu terlihat justru dohir ketika satu begini satunya begitu, kan perselisihan itu namanya. Begini walaupun nggak bilang amin malah sesuai sudah, tapi bilang amin kalau nggak begitu ini malah nggak sesuai, ada perselisihan berarti. Jadi mengangkat tangan itu fatwa Imam Ahmad, terserah antum mau ngikut siapa, saya nggak tahu. Kalau saya ngikuti fatwa beliau. Ya. Ya. Oh enggak perlu. Jadi berdoa ketika mendengar adzan enggak perlu mengangkat tangan. Kecuali kalau selepas itu mau doa panjang lagi, doa antara adzan dan iqamah boleh angkat tangan. Tapi untuk doa yang selepas adzan tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan, maka enggak perlu. Ya. Ada jadwalnya gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya makmum, ketika kita mau bermakmum, tahu imamnya itu bacaannya salah misalnya, Al-Fatihahnya salah, berarti itu nggak sah bermakmum dengannya. Tapi selama masih sah, sholatnya sah, cuma kurang maksimal, kurang sempurna, maka tetap boleh kita bermakmum. Tapi kalau imamnya merusak sholat sampai membatalkan sholat, nggak boleh bermakmum. Tapi selama masih sah dan cuma kurang sempurna, nah itu boleh bermakmum. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi